Sesuai arahan pihak Kementerian Perhubungan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyiagakan posko Nataru Angkatan Udara. Hal ini dilakukan untuk memantau kelancaran arus pergerakan pesawat, penumpang, hingga barang selama Nataru. Pemirsa, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang beserta jajarannya terus meningkatkan persiapan infrastruktur dan personelnya. Bahkan pemirsa, hari ini telah ditetapkan posko Natal dan Tahun Baru tahun 2021-2022 di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah, untuk lantas itu bagaimana pelaksanaannya dan fungsi dari Nataru tahun ini? Terus ikuti saya. Sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan, mulai Jumat tanggal 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 selama 19 hari, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyiagakan posko Nataru Angkatan Udara. Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Tommy Arisdianto menjelaskan, disiagakannya posko Nataru ini untuk memantau kelancaran arus pergerakan pesawat, penumpang, hingga barang selama Nataru. Bahkan sesuai arahan dari Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel untuk menghindari masuknya aksi-aksi yang tidak diinginkan saat Nataru di wilayah Sumsel, salah satunya seperti aksi teror, pihak bandara pun ditegaskan untuk selalu mewaspadai setiap pergerakan para penumpang. Mulai dari memperketat pemeriksaan keamanan di posko hingga melakukan random check untuk terwujudnya ketertiban, sehingga para penumpang pun dapat bepergian dengan nyaman dan aman, termasuk dalam aturan prokes agar tidak menimbulkan klaster penyebaran COVID-19 dari moda transportasi udara selama Nataru. Untuk kami juga kemarin ada arahan dari Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur kemarin rapat sebelum hari ini apel bahwa kita akan lakukan pengetatan pemeriksaan keamanan ya, di wilayah bandara untuk ketertiban. Biasa kita kolaborasi dengan Polri, juga kemudian ada K9 ya untuk pemeriksaan. Nanti ada random check ya Pak Budi, Pak Kadisop ya. Ya, kita akan random check. Ya gunanya apa? Untuk apa ya? Untuk tadi ketertiban di wilayah kita agar para penumpang ini dapat pergi dengan nyaman ya dan aman. Baik pemirsa, itulah tadi persiapan posko Natal dan Tahun Baru di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Tetap dihimbau kepada masyarakat yang ingin berpergian selama Natal dan Tahun Baru untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mari Sylvia, Oktal Farizi melaporkan. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap libur Natal dan Tahun Baru tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona atau COVID-19 di Sumsel. Selain itu, Gubernur terus mengingatkan agar masyarakat Sumsel tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan atau prokes menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Apalagi pemerintah Indonesia sudah mengumumkan kasus virus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di Jakarta mengungkapkan 1 dari 3 pekerja kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran telah positif Omikron setelah dilakukan genome sequencing pada 8 Desember 2021 lalu. Sampelnya telah diambil kemudian dikirim ke Kemenkes untuk dites genome sequencing dan hasilnya positif COVID varian Omikron. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan BGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron.
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan kepada masyarakat untuk tidak cemas namun tetap harus waspada, mengingat varian Omikron sendiri tidak lebih berbahaya dari varian Delta dan masyarakat dihimbau untuk tetap mentaati protokol kesehatan serta turut aktif untuk selalu mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Ya tetap saja, Omikron itu bagian dari jenis-jenis COVID kan, Corona kan. Namanya Corona. Cara tangkalnya tetap vaksin juga. Diketahui sejauh ini mayoritas penderita COVID-19 varian Omikron terbukti mengalami gejala seperti batuk, mudah lelah, hingga pilek dan hidung tersumbat. Untuk mengantisipasi munculnya kasus varian COVID-19 Omikron di Palembang, pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperketat pemeriksaan di pintu kedatangan baik itu dari penerbangan domestik maupun internasional. Setelah muncul kasus pertama COVID-19 Omikron di Indonesia, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperketat pemeriksaan di pintu kedatangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Tommy Arisdianto menghimbau kepada masyarakat yang hendak bepergian selama Nataru nantinya menggunakan moda transportasi udara dapat dipastikan akan tetap aman, namun tetap sesuai dengan prosedur keberangkatan peraturan protokol kesehatan yang diatur pemerintah. Bahkan pihak bandara juga telah menambah pos pemeriksaan untuk memeriksa dokumen dari perjalanan bagi para penumpang untuk mengantisipasi masuknya paparan virus COVID-19 Omikron di Palembang. Antisipasi tentunya ya nanti dari tim KKP yang bisa menyampaikan, tentunya ya kita akan lebih ketat lagi melakukan pengecekan ya Bu Emil, seperti itu mungkin ya dari kuarantin, health quarantine. Ya mudah-mudahan varian baru ini tidak masuk ke Palembang karena kita biar kita aktivitasnya ini lebih baik lagi masyarakat. Kepala Kantor Pelabuhan Palembang Emilia Rosa menjelaskan pengetatan bandara sendiri sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 111 Tahun 2021. Setiap para pelaku perjalanan udara wajib telah divaksin 2 kali, ditambah lagi wajib melampirkan syarat sudah dites antigen bagi yang telah divaksin. Sedangkan penumpang yang belum divaksin karena unsur sakit harus menggunakan PCR 3 kali 24 jam, termasuk anak-anak pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara pada usia 0 hingga 12 tahun wajib dilakukan PCR. Bagi para pelaku perjalanan udara, ini memang diwajibkan untuk vaksin 2 kali. Nah ini satu, jadi yang tidak vaksin ini tidak bisa tidak bisa melakukan perjalanan udara. Jadi itu salah satu syarat, tetapi ada pengecualian bagi orang yang sakit. Jadi kalau yang sakit ini harus ada surat keterangan dari rumah sakit ya. Nah ini penting sekali mungkin diketahui bahwa betul-betul pemerintah ini melakukan pengetatan agar istilahnya varian baru ini tidak masuk sampai ke tentunya di Indonesia dan Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di masa pandemi diantaranya tentang perjalanan atau bepergian massa yang sering berubah-ubah dikhawatirkan berimbas terhadap antusiasme wisatawan yang datang menjelang Nataru. Akibatnya, momen libur Nataru yang seharusnya bisa menggeliatkan pariwisata malah hasilnya tidak optimal.